Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Poin ketiga adalah natijatu hadhil ibadat hiya at-taqwa. Tadi dikatakan bahwa kita sebagai manusia disuruh menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa natijahnya? Apa hasil yang akan kita peroleh? Natijatu hadhil ibadati hiya at-taqwa. Natijah hasil yang akan diperoleh oleh orang yang beribadah kepada Allah adalah at-taqwa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadatuna la tazidullaha 'azmatan wa jalalatan. Karena itu ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah keagungan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama anna i'radana 'anil ibadati la yanqusu min 'azmatillahi syai'a. Sebagaimana bahwa penolakan kita dan pengingkaran kita dari ibadah kepada Allah itu sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah sama sekali. Hadhil ibadatu madrasatun li ta'limit taqwa. Ibadah yang kita laksanakan merupakan madrasah, sebagai pelajaran, sebagai langkah-langkah untuk kita mencapai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa? Karena di balik takwa ada kebahagiaan yang abadi dan sejati. Di balik takwa ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian, ada keadilan, ada keberkahan. Dan di balik takwa rahmat Allah turun dari langit dan keluar dari bumi. Itulah tujuan ibadah untuk bertakwa, karena di balik takwa berbagai macam kenikmatan dan keberkahan Allah yang ada di balik takwa tersebut dan terkumpul di situ. La'allakum tattaqun. Poin yang keempat adalah ibaratu alladzina min qablikum la'allaha raddun ala istidlalil musyrikin alladzina barraru ibadatahum lil asnami bitamasukihim bisunnati abaihim wal ayatul karimatu tushiru bihadhil ibarah ila anna Allah al-wahidul ahad. Ungkapan kalimat yang berbunyi alladzina min qablikum, yaitu Allah telah menciptakan kalian, sebagaimana pula Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ungkapan ini barangkali menunjukkan bahwa hal ini sebagai penolakan atas alasan dan dalil kaum musyrikin di mana mereka menyembah patung-patung, beribadah kepada berhala-berhala dengan alasan mereka berpegang teguh kepada sunnah dan kebiasaan ayah-ayah mereka dan kakek nenek mereka. Dan ayat Al-Quran ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Jadi Allah dan Tuhan yang telah menciptakan kalian sekarang juga Allah dan Tuhan yang telah menciptakan orang sebelum kalian. Ketika Tuhannya satu, maka ibadahnya pun satu. Tidak mungkin beribadah kepada selain Allah, pada patung-patung atau berhala-berhala. Itu tidak mungkin. Khaliqul bashari wa khaliqu abaihim. Allah yang esa adalah sebagai pencipta seluruh manusia dan pencipta ayah dan kakek nenek mereka semuanya. Wa kullu syarikin ya'taril masiratal bashariyata fi hadiriha wa salifiha huwa inhirafun 'anil khatt as-sahih. Dan berbagai macam kemusyrikan, segala macam bentuk syirik itu yang menimpa atau terdapat pada jalan kemanusiaan, yang terdapat pada kehidupan manusia, baik pada masa sekarang ini maupun pada masa yang sebelumnya, itu merupakan inhiraf, penyimpangan dan penyelewengan, merupakan kesesatan dari jalan yang benar. Jadi bentuk kemusyrikan dimanapun, kapanpun, dulu dan sekarang, itu adalah bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus. Kemudian di sini beliau menjelaskan sebagai muallif tafsir Mukhtasarul Amsal, ni'amul ardi was sama'i, nikmat bumi dan nikmat langit. Al-ayatu at-taliyatu ista'radat qisman akhara min an-ni'amil ilahiyyati allati tastahiqqu asy-syukra
Zakarat awalan khalqal ardi alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ayat yang tadi kita sebutkan itu telah menjelaskan dan membeberkan sebagian hal yang lain yang merupakan nikmat-nikmat ilahi yang harus kita syukuri. Yaitu ayat telah menyebutkan dan menjelaskan yang pertama tentang penciptaan bumi, yaitu allazi ja'ala lakumul arda firasya, di mana Allah telah menciptakan bagi kalian bumi firasyan, sebagai firash, itu yang terhampar, seperti permadani yang terhampar rata. Inna ta'bira firash yusawiru bisyaklin ra'i'in mafhumal istiqrari wal istirahati. Ungkapan firash itu menggambarkan bentuk yang sangat indah tentang pengertian istiqrar, yaitu ketetapan, dan al-istirah, istirahat. Artinya bahwa bumi ini sebagai tempat kita tinggal dan berdiam diri, dan tempat kita beristirahat, ya, untuk sementara, untuk menjemput kematian dan menuju ke alam barzah. Fi tafsir Nur Istaqalain hadhil haqiqatu yu'abbiru anha al-Imam Ali bin Husain alaihissalam mufassiran hadhil ayati idh yaqul. Di dalam kitab tafsir Nur Istaqalain, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain alaihissalam telah mengungkapkan hakikat ini sebagai penafsiran atas ayat tersebut ketika beliau mengatakan, ja'alaha mulaimatan bi tabai'ikum muwafiqatan li ajsadikum wa lam yaj'alha shadidatal hama'i wal hararah fatahriqakum wala shadidatal burudati fatajammidakum wala shadida tibir rihi fatasda'a hamadukum wala shadidan natni fata'atibakum wala shadidatal lini kalma'i fatughriqakum wala shadidatas salabati fatamtani'a alaikum fi dawrikum wa abaniyatikum wa quburi mautakum falidzalika ja'ala al-arda firasyan lakum. Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin ketika menafsirkan ungkapan firasyan, bahwa bumi sebagai bentuk firash, permadani, seakan-akan rata, dan kita merasakan bahwa bumi adalah rata seperti permadani, yang menunjukkan bahwa ini kekuasaan Allah. Kata beliau, Allah telah menciptakan bumi seperti ini sebagai firash, yaitu dalam bentuk yang rata seperti permadani, karena hal ini sesuai dengan selera dan keinginan kalian dan cocok untuk badan-badan kalian, dan Allah tidak menjadikannya bumi ini sebagai bentuk atau kondisi yang sangat panas sehingga kalian terbakar, juga bukan dijadikan pada kondisi yang sangat dingin sehingga kalian menjadi beku, juga tidak Allah jadikan sangat wangi sehingga membuat kalian pusing, dan juga tidak Allah jadikan sebagai bau yang busuk sehingga kalian tidak menyukainya, dan juga Allah tidak menjadikan sangat lembut seperti air sehingga kalian menjadi tenggelam di dalam perut bumi ini. Jika Allah tidak menciptakan bumi ini sangat keras sehingga tidak mungkin kalian membangun bangunan dan tidak mungkin menggali kuburan ketika kalian mati. Falidzalika ja'ala al-arda firasyan lakum. Oleh karena itu Allah menciptakan bumi sebagai firash, sebagai bentuk seperti permadani terhampar untuk kalian, untuk manfaat ini semuanya, untuk nikmat kalian. Jadi bentuk nikmat yang sangat besar dari Allah atas penciptaan bumi yang kita injak ini, yang kita tinggal di atasnya, karena sesuai dengan selera kita, dengan badan kita, dan sesuai dengan watak kita dan kesenangan kita. Itu makna firasyan.